dan obat ya. Obatnya kita pakai yang ampul seperti ini ya. Bisa juga kita pakai yang vial begini ya, nanti kita cairkan. Ini tadi di kelas pertama ibu udah cairkan ya. Jadi dicairkan memakai Aquades ya, Aquades 10 cc gitu ya. Nah, kalau misalnya dicairkan memakai Aquades 10 cc berarti penggunaan spide-nya itu harus yang 10 cc juga gitu ya. Nah, kenyataannya di sini tidak ada yang 10 cc ya. Jadi memakai yang 3 cc ya. Jadi beberapa kali gitu ya. Kalau yang 10 cc kan langsung sekaligus ya. Lalu ini ya ada kapas alkohol, ada pengalas, bengkok ya, perlak maksudnya, perlak, bengkok, dan hand sanitizer ya, dan juga harusnya ada tourniquet ya. Nah, karena nggak ada tourniquet, ibu pakai ini ya untuk membendung venanya ya. Nah, baiklah, kita langsung ya ke tindakan ya. Nah, jangan lupa ada box safety box namanya ya untuk membuang jarum suntiknya ya. Nah, jadi khusus harus jadi safety box itu seperti misalnya ini ya, ini tapi tidak pakai cairan ya. Kosong ya, nanti pada saat membuang jarumnya itu kita masukkan ke dalam itu ya, tapi ada tulisannya safety box gitu ya. Nah, kurang-kurangin aja inilah ya safety boxnya ya. Kita langsung saja ya. Yang pertama kita sudah persiapkan alatnya ya. Kita persiapkan pasien ya. Nah, kita harus tahu di mana kita akan melakukan injeksi ya. Nah, apakah di lengan bagian atas ya, atau lipatan lengan ya, ataukah di dekat ini ya, di atas atau di punggung tangan ya. Kita lihat beberapa vena yang besar gitu ya. Nah, baiklah, kita langsung saja ya. Kita komunikasikan dulu kepada pasien bahwa kita akan melakukan injeksi ya. Selamat pagi dengan Ibu Rina ya Bu ya, dengan Ibu Rina ya. Baik, saya akan lihat kelanjutannya ya. Ya, Bu Rina 30 tahun ya, tanggal lahirnya 26 bulan 3 tahun 85 ya Bu ya. Oke, baik. Baiklah ya Bu ya, saya di sini seperti saya akan berdinas dari jam 7 sampai jam 14 siang nanti. Saya akan melakukan tindakan menyuntik ya atau injeksi pada ibu ya. Di sini injeksinya itu adalah injeksi IV ya atau intravena, nanti dimasukkan ke dalam vena ibu ya. Yang nantinya prosedurnya saya akan menyuntikkan antibiotik ya, yang tujuannya akan supaya mencegah ibu dari infeksi ya Bu ya. Ibu ada pertanyaan? Ada keluhan? Kalau tidak ada, baiklah kita mulai ya, antara 10 sampai 15 menit ya. Nah, kita cuci tangan dulu ya. Kita bentangkan pengalas ya atau perlak. Dekatkan bengkoknya. Kita siapkan ya tourniquet. Siapkan dulu ya. Kita akan mau siapkan dulu obatnya ya. Pakai handscoon. Ini handscoonnya adalah handscoon yang bersih ya. Nah, baik ya. Kita langsung saja ya. Kita ambil ya. Kalau misalnya kita menggunakan pakai ampul ya, berarti kita langsung aja ya. Biasanya ini kan ada
cairan yang masuk ke dalam si penutupnya ya. Nah, ini biasanya ada untuk memotong ampul ya, seperti alat seperti gunting gitu ya, truk gitu ya. Tapi di sini nggak ada ya. Nah, biasanya kita pakai kasa ya untuk membukanya ya. Caranya, nah, dibuka gitu ya. Ini nah, ini kuatkan dulu ya jarumnya ya, kuatkan jarumnya. Kita ambil, ini langsung aja begini ya. Jadi nggak akan tumpang, ya nggak usah begini, nggak usah ya. Ini langsung begini aja, itu nggak akan tumpah ya. Keluarkan gelembung ya, gelembung udaranya ya, jangan lupa. Nah, ini teknik satu tangan pada saat memasukkannya ya. Masukkan tutupnya, itu teknik satu tangan ya. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh, karena pasien safety ya. Jadi untuk supaya kita juga aman ya, tidak tertusuk ya. Nah, ini ya kita sentil ya agar si udaranya keluar. Nah, betul-betul ini tidak ada hawa atau nggak ada udara lagi ya. Ya. Lalu setelah itu ya, kita siapkan pasiennya, kita kuatkan vermicular. Lalu pasien suruh kepal ya. Kepalnya caranya jempolnya di dalam begini ya. Ya, kepal ya Bu. Ini agak nyeri sedikit pada saat jarumnya disuntikan. Nanti Ibu tarik nafas ya Bu. Nah, kalau sudah, kita ambil kapas alkohol ya, ambil 2. Nah, kita desinfektan dulu ya, yang akan disuntik atau ditusuk ya. Nah, dalam ini secara memutar ya. Baru kita akan masukkan ya. Jangan lupa yang lubangnya itu mengarah ke atas ya, lubang suntiknya mengarah ke atas. Nah, setelah dimasukkan ya, baru aspirasi. Aspirasi itu agak ditarik ya, apakah ada darah atau tidak ya. Kalau seandainya ada darah ya, nah ini regangkan vermicularnya ya, udah ya. Dan genggaman si ibu juga dilepas ya, lepas ya Bu ya. Nah, kita masukkan perlahan-lahan sampai obatnya habis ya. Nah, kalau sudah obatnya habis, nah kita tekan atau dep ya. Ini masukkan lagi, ditutup lagi jarumnya. Nah, boleh pakai plester ya. Nah, lihat reaksi atau respons ibu ya pada saat setelah diberikan obat ya. Nah, kalau sudah ya, rapikan, masukkan jarum ke safety box ya. Rapikan alatnya. Kita cuci tangan kembali dan kita
komunikasikan lagi ya bahwa kita sudah melakukan injeksi ya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya sudah menyuntik Ibu? Oh ya, agak sakit misalnya, agak nyeri sedikit ya. Oh iya, baik Ibu ya, nanti sekitar 1 jam lagi saya datang ke sini untuk memberikan Ibu ini ya, inhalasi ya, nebulizer ya, karena Ibu agak sesak gitu ya. Nah, baik Bu, nanti saya datang lagi kembali ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang ya. Nah, sudah ya, kita kembali ya, kembalikan alat-alat, lalu kita langsung mencatat dokumentasi ya. Nah, apa saja yang ditulis di dokumentasi? Dari namanya ya, namanya, terus usianya ya, waktu ya, tanggal berapa, tanggal jam berapa ya, lalu data subjektif dan objektif ya. Data subjektif itu apa? Yang sudah dikasih ya, jadi pasien mengeluhkan nyeri pada saat diberikan injeksi. Terus data objektifnya, pasien tampak meringis ya. Obat yang diberikan, yang dimasukkan itu apa? Misalnya ceftriaxone 3 kali 250 gram ya. Terus rutenya ya, rutenya pemberian secara IV ya. Nah, lalu tidak ada apa namanya, reaksi alergi misalnya ya. Nah, sudah ya, terus ditulis ya namanya kita siapa, nama perawatnya, dan tanda tangan. Jadi udah itu saja ya untuk dokumentasi. Nah, jadi ini ya pemberiannya ya, ini yang diserbuk, ini kan istilahnya ini serbuk ya. Ini serbuk, lalu kita cairkan menggunakan aquades. Nah, lalu 10 cc ya. Nah, lalu kita akan memberikan berapa cc atau dosis yang kita berikan kepada pasien ya. Nah, kalian masih ingat ya rumus yang pada saat kemarin di kelas yang sudah diberikan ya. Nah, kalau intrakutan penggunaannya itu ada hanya 1 cc saja ya, karena ini untuk mengetahui apakah alergi atau tidak, namanya skin test ya. Nah, jadi ini ya akan kita lakukan skin test di daerah lengan ya, lengan depan ya, dan jaraknya antara 4 sampai 5 cm dari pergelangan ya. Nah, jadi di daerah sini ya, jadi dilakukan di sini gitu ya. Jadi seperti biasa ya. Jadi kalau seandainya ya, ini hanya 0,5 cc ya. Nah, biasa kita pakaikan desinfektan, memakai kapas alkohol ya. Nah, kita berputar ini ya. Lalu setelah itu ini ya jarumnya jangan lupa, oh ya tadi prinsip juga ya, harus mengarahnya ke atas lubangnya ya. Jadi ini ya jaraknya antara 15 derajat ya. Di intrakutan baru kita masukkan ya, nanti sampai bergelembung ya, sampai bergelembung. Setelah itu ya kita tandai memakai pulpen gitu ya. Nah, kenapa harus ditandai? Karena di daerah itulah yang nanti kita amati ya. Nah, apakah adanya reaksi alergi atau tidak? Misalnya di daerah itu ada kemerahan ya, atau ruam atau gatal ya, sehingga nanti si pasiennya itu agak nyeri ya, misalnya ada nyeri di daerah itu, terus gatal, ruam ya, kemerahan. Nah, berarti tidak boleh kita beri obat ini ya, harus diganti obatnya gitu. Jadi itu adalah sebagai pertanda bahwa kalau diberikan antibiotik ini ya, itu akan terjadi alergi gitu ya.
Nah, jadi nanti harus ganti obat, gitu ya. Nah, itu yang tes skin test namanya, ya.